Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Indra dari Kiandra Production. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit sebuah lensa dari Fujifilm. Dimana lensa ini adalah lensa yang sangat ringkas, sangat ringan, dan sangat kecil. Lensa apa itu? Itu adalah lensa dari 27 mm f2.8 ya. Lensa ini tuh biasa juga disebut lensa pancake ya, karena ukurannya yang sangat kecil. Dia memiliki bukaan yang cukup lebar sampai 2.8 ya. Di lensanya sendiri ini dia tidak ada aperturnya ya, jadi berbeda dengan lensa seri XF Fujifilm yang lainnya, dimana ketika kita mau mengubah aperturnya ya, itu cukup dengan diputar di bagian lensanya ya. Namun untuk XF 27 mm ini dia tidak memiliki ring aperture ya. Jadi ketika kita menggunakan lensa ini, itu diafragmanya harus disetting dari si body kameranya. Nah, kebetulan kita pakai XT10, jadi dia ada roda depannya naik sama roda belakang. Nah, ini bisa untuk mengubah aperturnya ya. Namun jika teman-teman yang memiliki body Fujifilm seri XE seperti kami yang mempunyai XE2, nah ketika menggunakan lensa ini tuh dia harus disetting dulu supaya bisa mengubah aperturnya di body kameranya ya. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin membeli lensa ini, itu teman-teman harus merogoh kocek sekitar 1,7 sampai mungkin 2,8 untuk harga bekasnya ya. Itu balik lagi tergantung kondisinya. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya worth it-nya sih pakai lensa ini, nah itu kembali lagi ya dengan kegunaan atau dengan fungsinya, atau mungkin dengan tujuan teman-teman motret ya. Nah, menurut saya pribadi, lensa ini itu cocoknya itu untuk acara-acara keluarga, mungkin untuk foto-foto liburan atau untuk street. Karena dengan ukurannya yang kecil itu dia tidak mencolok ya. Jadi ketika kita menggunakan lensa ini di tempat yang cukup ramai, itu tidak mengundang perhatian banyak orang. Kalau misalnya kita menggunakan lensa, misalnya nih lensa Fujifilm yang 56 ya, atau mungkin yang 35, itu kan dia masih agak sedikit besar ya. Nah, dibanding lensa ini tuh jauh sekali. Jadi dia ini tidak mengundang perhatian banyak orang. Nah, atau mungkin buat teman-teman yang saat ini menggeluti wedding fotografi atau mungkin foto-foto free wed, lensa ini juga cukup enak kok. Nah, kemarin kita juga sempat mencobanya untuk kebutuhan foto free wed. Nah, ini menurut saya pribadi itu bagus banget, dia asik banget. Autofocusnya juga ya lumayan lah, dia setara dengan lensa 18 mm f2 yang kita miliki dan 35 mm f1.4. Autofocusnya seperti itu, dia agak berisik tapi masih oke lah. Di bukaan 2.8 nya juga itu cukup tajam. Jadi ini tuh apa ya namanya, itu bisa dibilang dengan ukurannya yang kecil tapi dengan kualitas gambar yang dihasilkannya itu sangat-sangat bagus ya. Nah, ketika kemarin itu kita motret menggunakan lensa ini untuk keperluan prewedding, itu nyaman sekali ya, karena bayangkan kita pakai XT10, bodinya yang kecil, ringan, ditambah lensa 27 mm ini yang ringan juga, itu berasa hampir seperti apa ya, bisa dibilang motret, mungkin kita tuh berasa pakai kamera pocket ya, atau mungkin bahkan seperti sedang memegang handphone ya, karena ukurannya yang kecil, ringan, tapi kualitas yang dihasilkan itu bagus sekali. Nah, bayangkan teman-teman ya. Oh ya, ini kalau misalnya teman-teman memiliki lensa ini dan ingin menggunakan atau mungkin ingin membeli filternya ya, mungkin filter UV. Nah, ini ukurannya ini dia 39 mm. Nah, jadi ukuran filternya itu 39 mm. Nah, ini yang kita miliki ini adalah seri lama ya, dia mungkin generasi pertama. Jadi Fujifilm juga meliris lensa ini tapi dengan
apa namanya, perubahan teknologi yang lebih baru ya, dimana autofocusnya mungkin lebih senyap. Namun harganya juga ya lumayan, bisa hampir 2 kali lipat dari yang seri lama ya. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas, ini enak banget sih, cukup banget lah untuk membeli lensa ini. Mungkin sampai di sini aja video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini ya, channel Kendra Production. Klik like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah ya. Pokoknya apapun pertanyaannya silahkan aja komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya kita bisa menjawabnya, kita pasti akan menjawab apapun itu pertanyaannya. Terima kasih. Sampai ketemu di video kami yang selanjutnya.